Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang campuran. Sang pemimpin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 10, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Dari ayat tersebut, kita sebagai Khalifatullah fil ard rahmatan lil alamin sepatutnya bersyukur dengan ciptaan Allah. Bumi yang kita tinggali tersusun atas beberapa materi atau zat yang banyak. Banyak jenis materi di lingkungan kita seperti air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, dan oksigen. Semua itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Materi-materi tersebut berdasarkan komponen penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa mampu mendeskripsikan dan memberikan contoh bentuk campuran homogen dan heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa itu campuran? Pernahkah kalian menjumpai sebuah campuran di rumah atau di sekolah? Sebelumnya, kalian telah belajar mengenai materi atau zat. Materi atau zat berdasarkan komponen penyusunnya dibedakan menjadi dua. Ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu zat atau materi. Zat tunggal sendiri dapat berupa unsur dan senyawa. Contoh zat tunggal antara lain oksigen, emas, tembaga, dan besi. Campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materinya. Contoh campuran antara lain air gula, susu, dan air garam. Untuk memahami tentang campuran, yuk kita perhatikan percobaan berikut ini. Untuk memahami dan mengetahui tentang campuran, maka kita harus melakukan percobaan sederhana dengan menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Susu, garam, minyak, tanah, air, pengaduk, sendok, dan gelas beker. Langkah yang pertama, masukkan setiap bahan 1 sendok ke dalam gelas beker. Selanjutnya, tuang air sebanyak 200 ml. Setelah itu, kita aduk.
Kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Pada gelas 1 berisi campuran air dan susu. Ketika kita lihat, ini tercampur rata. Pada gelas 2 berisi air dan garam. Ketika kita lihat, ini juga tercampur rata. Sedangkan pada gelas ketiga berisi minyak dan air. Ketika kita lihat, ini ada 2 lapisan dan menunjukkan kalau air dan minyak tidak dapat tercampur rata. Pada gelas keempat berisi air dan juga tanah. Ketika kita lihat, ternyata ada endapan tanah di dasar gelas. Hal ini juga menunjukkan kalau air dan tanah juga tidak dapat tercampur rata. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita mendapatkan data bahwa pada percobaan gelas 1 dan gelas 2, kedua zat yang dicampurkan dapat tercampur rata, sehingga kita tidak bisa membedakan zat penyusunnya. Sedangkan pada percobaan gelas 3 dan 4, kedua zat yang dicampurkan tidak tercampur rata, sehingga kita masih bisa membedakan zat penyusunnya. Percobaan gelas 1 dan 2 merupakan campuran homogen, sedangkan gelas 3 dan 4 adalah campuran heterogen. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Campuran homogen merupakan campuran antara 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen disebut juga sebagai larutan. Contoh campuran homogen yang sudah kita amati adalah larutan garam dan larutan gula. Campuran heterogen merupakan campuran antara 2 zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya dapat dibedakan lagi. Contoh campuran heterogen yang sudah kita amati adalah campuran antara air dan minyak dan campuran antara air dan pasir. Saat seorang baker membuat roti, seringkali mereka mencampur aduk berbagai macam bahan. Misalnya saja dalam pembuatan brownies, baker mencampurkan gula, coklat, dan lain sebagainya. Menurut kalian, jenis campuran apa yang terjadi pada adonan brownies? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Anak-anak solih-solihah, kalian telah mempelajari tentang campuran. Setelah kalian memahami tentang campuran, sekarang coba sebutkan jenis campuran lain yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran kita saat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan ikuti terus video pembelajaran di YouTube channel Al Muslim Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.